Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Kamis kemarin nampak memanas. Pertemuan antara Risty Tagor dan Stuart Collin, pasangan suami istri yang masih menjalani sidang perceraian mereka, sempat diwarnai drama permusuhan. Mendadak dihampiri Risty yang ketika itu menggunakan hijab serba hitam. Stu yang baru memulai memberi penjelasan kepada para awak media, seketika dipotong oleh Risty yang ketika itu juga meminta untuk wawancara dilakukan berdua dengan dalih agar tidak ada dua versi statement di antara mereka. Namun Stu justru memilih untuk kabur dari Risty, seraya dirinya menegaskan bahwa tidaklah elok masalah rumah tangga di antara mereka diumbar ke hadapan publik. Namun penegasan Stu tersebut langsung dibantah oleh Risty. Risty malah menuding Stu lah yang menebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik terhadap ibundanya. Di mana Stu serta pengacaranya sempat menuding jika ibunda Risty adalah sosok ibu mertua yang materialistis kepada menantunya. Oke, Ayo ngobrol, hari Sur. ini agendanya apa sih kalau boleh tahu? Ya, sebenarnya kan selama ini kan gue nggak pernah mau ngomongin masalah rumah tangga ya, karena menurut gue Risty sama gue itu udah sama-sama dewasa dan kita itu public figure kan ya. Harusnya kita bisa saling menjaga nama baik kita, dan masalah rumah tangga ini sebenarnya bukan masalah yang baik untuk diomongin, yes. Jadi lebih enak. Jadi nggak dari versi kamu, ada versi dari kita sama-sama. Nggak, bukannya gitu, mas aku malu Nggak. aja Ti masalah rumah tangga, jadi Nggak kayak akan ada- debat-debat gitu. Nggak akan ada perdebatan. Saya cuma Kalau mau tanya, Nggak tanya apa-apa. Risty aja. Kalau gue Saya dari udah bilang, kalau statement mau- gue nggak akan pernah membuka aib nggak apa-apa. siapapun. Kalau mau damai, Masalah rumah sama-sama. tangga, cuman gue sama Risty yang tahu. Tuh si Risty menawarkan keberdamaian loh tuh. Iya, kelihatan kan? depan media, damai depan media tuh. Iya maksudnya Nggak apa-apa. biar jelas aja tuh, biar sama-sama. Nah, Saya masalah rumah tangga ini tidak harus ada media tahu. Ya udah, tadi sih saya cuma nyamperin Stu baik-baik supaya ayolah gitu, make it clear gitu kan, karena ada satu fakta di mana pada saat saya minta dia untuk datang ke rumah, yang waktu semua teman-teman datang, Stu sudah bilang mau datang. Ternyata dia nggak jadi datang gitu kan. Tapi 2 hari berikutnya dia datang, ketemu sama saya bilang ayo boleh kita selesain baik-baik. Sekaligus di situ saya menanyakan bahwa kapan sih saya atau ibu saya pernah minta apa-apa sama kamu, dan ternyata di situ Stuart bilang sama saya bahwa dia nggak pernah ngomong apa-apa. Saya kaget loh. Terus pengacara kamu selama ini ngomong klien saya itu dari mana? Ternyata dia malah bilang ya pengacara kan kayak gitu. Saya bilang enggak. Semua yang dibicarakan sama Paus dan Mbak Ina adalah semua berdasarkan fakta, saksi dan bukti dari saya. Jadi ibaratnya kalau saya ngomong A, pengacara ngomong A. Kalau saya ngomong B, pengacara ngomong B. Tapi ternyata saya punya bukti bahwa Stuart bilang dia ngomong A, pengacaranya ngomong B, gitu. Jadi disitulah saya bilang loh, kok bisa Stu ngomong A, pengacaranya ngomong B, kok diizinkan? Kenapa Stu tega sekali kalau dia tahu itu adalah ketidakbenaran? Dia membiarkan semua orang percaya sama fitnahan kepada ibu saya. Gitu. Bukan hanya di luar persidangan, sikap permusuhan juga sempat dipertontonkan Stu dan Risty di dalam ruangan sidang. Ketika itu Stu mengaku ingin menyalami Risty, namun Stu menegaskan kalau sang istri justru tak mau menyentuh tangannya. Stu pun merasa heran, dirinya yang masih berstatus suami Risty seakan bukan menjadi muhrim bagi wanita yang telah melahirkan anak biologisnya itu. Menanggapi keheranan Stu, lagi-lagi Risty berusaha memberi pemahaman bahwa dalam agama Islam ia merasa sudah bukan menjadi muhrim bagi Stu. Gue nggak tahu ya, karena kalau gue masih sebelum ketuk palu ya gue tetap menganggap Risty itu istri gue. Gue berusaha untuk bersalaman dengan baik, tapi tiba-tiba dia begitu seakan-akan gue udah bukan suami istri lagi gitu kan bukan muhrim namanya gitu ya. Gue nggak tahu di pikiran dia seperti apa gitu. Maksudnya nggak, saya begini, kayaknya kalau bukan muhrim boleh kayak gini ya gitu, karena tadi sama kakaknya juga saya salam, cium pipi, normal, semuanya baik-baik aja. Jadi nggak usah terlalu kebawa perasaan lah Stuart, selesain aja baik-baik, jangan lebay. Jadi gini, secara Islam dalam putusan pemerintahan memang belum. Tapi keadaannya adalah dia mengirimkan saya uang, terus 4 bulan kemarin dia nggak kirimin lagi. Begitu udah mau sidang dia kirimin lagi. Tapi 3 bulan berturut-turut dia sudah tidak menafkahi saya lahir batin. Sebenarnya kan secara agama sudah bukan muhrim. Jadi buat saya pribadi, daripada saya salah, mendingan ya dibenerin aja.
Tak hanya soal kesalahpahaman dalam bersalaman di dalam ruangan sidang saja, Stu dan Risti juga mempertontonkan satu permusuhan lagi dalam soal keberadaan anak mereka. Belakangan setelah Risti melahirkan anak dari Stu memang kerap mengklaim jika dirinya tidak pernah diizinkan Risti untuk melihat langsung anak kandungnya. Namun pengakuan Stu justru dibantah oleh Risti yang menyebut bahwa selama ini ia selalu membuka pintu rumahnya kepada Stu untuk menemui arka naratif Bisari, buah cinta pernikahan mereka. Tapi sayang, kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh Stu. Stu justru datang di luar rencana dengan emosi memaki-maki salah seorang paman dari Risty Tagor. Sampai detik ini gue belum pernah ngeliat anak gue minta foto nggak pernah dikasih, tapi teman-teman dia bebas untuk bisa melihat anak gue gitu. Yang ngazanin juga bukan gue. Yang pertama kali ngazanin bukan gue, yang ngazanin bapaknya Risty. Sedangkan itu anak gue gitu kan, bukan anak bapaknya Risty gitu kan. Terus gue ketemu, omnya ngeblok gue. Ya kan, gue nggak boleh ketemu. Terus datang lagi gue, tetap Risti nggak bolehin gue ketemu lagi gitu. Jadi nama pun juga nggak dikasih gitu. Jadi sama sekali belum pernah ketemu sama sekali berarti? Sama sekali belum pernah ketemu. Dia kan bilang katanya dia selalu stres ketemu gue atau segala macam. Ini ketemu nggak stres. Ketemu depan media gue untuk minta maaf dia nggak stres juga gitu. Terus ya kalau misalkan emang dia nggak mau gue datang pas gue lagi lahiran gampang kok. Dia proses persalinan, gue di luar. Anaknya udah keluar, dipindahin ke ruang anak, gue tinggal lihat anak gue tanpa gue harus ketemu Risti. Saya selalu bilang saya nggak pernah larang, itu kan versinya dia. Semua orang bisa punya versinya sendiri. Saya cuma bilang setelah dia pergi 7 bulan, saya cuma minta dia minta maaf. Ternyata tadi hakim pun mengiyakan bahwa ayo dong Stu, coba kalau mau damai ya caranya baik-baik. Bukan datang ke rumah marah-marah, seperti yang kalian rekam ke om saya ngomongnya gue elo. Om itu kakaknya mama saya loh, masa nggak sopan banget ngomongnya gue elo. Saya cuma minta ayo dong, yang namanya damai baik-baik. Mau depan media nggak depan media, kalau kita nggak salah nggak usah takut. Kalau iya karena kondisi saya nggak siap ketemu dia, saya nggak siap sama stresnya saya gitu. Saya ngebayangin gimana nih saya operasi tapi seperti yang tadi dibilang kakaknya, seperti yang saya selalu bilang bahwa emosinya itu bisa bikin saya stres loh. Kalau dia marah-marah dan bersikap seperti tadi saya lagi ngelahirin, itu bukan yang ngebahayain nanti buat pribadi saya. Dan saya yang tahu saya sanggup apa enggak nih ngelahirin ada dia. Dan saya nggak sanggup ngelahirin ada Stuart saat itu. Sebagai ayah kandung dari anak yang telah dilahirkan oleh Risti, Stu sepertinya begitu kecewa dengan sikap Risti yang selalu berkelit. Dengan sejuta alasan pula, Stu yang ingin menemui anak kandungnya selalu dihalang-halangi dengan berbagai macam dalih. Bahkan belakangan muncul syarat dari Risti supaya Stu menyampaikan dahulu kata maaf di depan media dan meletakkan kepala tangannya di atas kitab suci Al-Quran, baru setelah itu Stu bisa bertemu anaknya. Kalau minta maaf depan media, sebagai syarat untuk gue bertemu anak, menurut gue tanya sama yang lainnya deh, seorang bapak untuk mau ketemu dengan anak, haruskah ada syarat minta maaf depan media di atas Al-Quran? Yang menurut gue ini masalah rumah tangga, harusnya gue sama Risti gitu. Maksudnya apa gitu? Oh ya, itu memang benar buat saya. Stuart tidak bisa menuntut banyak hal sama saya setelah dia pergi 7 bulan meninggalkan saya dan saya mengandung anak ini sendirian. Jadi jangan dong setelah ninggalin, setelah seenaknya seperti itu dengan emosinya Stu yang selama ini tadi lihat juga kan dia pasti sangat emosional sekali. Apa saya marah? Enggak, saya cuma bilang sama dia, ayo damai, kita maafan bukan berarti harus kembali tapi kan bisa baik-baik. Tapi saya rasa sepertinya Stu tidak mau. Saya cuma bilang, taruh tangan di atas Al-Quran, itu saya dan Stu. Saya cuma mau kalau memang ada yang nggak benar, biar Allah yang azab bukan manusia. Tapi dia nggak berani, kenapa? Buat saya kalau nggak salah, taruh tangan, nggak masalah. Semua saksi pun disumpah, tadi kakaknya pun disumpah untuk ngomong jujur gitu kan. Dalam sidang perceraian Risti dan Stu kemarin, yang mengetengahkan agenda penyampaian bukti-bukti keterangan saksi dari pihak kakak Stu, memang belum didapat satupun keputusan. Bahkan usai sidang berlangsung, keduanya justru saling memperlihatkan sikap saling tak mau mengalah. Sikap itu juga mereka perlihatkan dalam hal pemberian nama anak. Stu menuding Risti tidak mencantumkan namanya di nama arka naratif Bisari. Namun lagi-lagi, semua pernyataan Stu disanggah oleh Risti, yang mengaku jika dirinya tetap memasukkan nama Stu di dalam akte kelahiran anak mereka. Terus ada lagi yang mau gue tanyain lagi, anak gue lahir tanggal 3 Januari, tanggal 14 baru dikasih tahu, itu kurang lebih hampir 10 hari. Yang mau gue tanyain, selama ini kemana aja nih anak gue, kok diumpetin gitu. Dan yang gue mau ketemu sama anak nggak dikasih, ya itu gue nggak tahu, itu keputusan dia gitu. Dan nama sebagai bapak, gue terus terang merasa kecewa banget karena anak gue tidak ada nama gue kan. Harusnya anak laki-laki nasabnya kan ikut bapak kan. Kalau Bin itu pasti Bin Turner
Colin Turner kan gitu. Tapi kalau nama Arkana Rafif Bishari ya kan itu nggak ada nama Turner, yang nama bapaknya nggak ada gitu kan, sedangkan ini anak laki-laki dan ini kan penerus gitu. Itu sih paling gitu doang sih yang gue tanyakan, dia hak gue sebagai bapak nih di mana gitu. Soal Dia nama menuntut nama juga loh, Neng. itu saya bilang udahlah, kalau udah Pinnya sudah ninggalin, pasti gitu. iya kalau udah ninggalin jangan banyak nuntut, kok enak banget gitu. Saya cuma bilang saya kasih nama doa yang indah buat anaknya, buat anak saya kasih nama Arkana Rafif Bishari, artinya penjaga berakhlak baik, pembawa kegembiraan. Ya, biar bagaimanapun aktenya alhamdulillah sudah jadi, dan di situ BIN-nya adalah Stuart Colin Turner. Kenapa saya tidak menggunakan namanya? Karena nama saya pun Aryastia Ramadhani, nggak ada tagornya. Tapi kalau saya mau pakai ya sama keluarga boleh kok, sama semua juga boleh. Jadi kalau nanti saat Arka besar dia mau namanya nanti ada nama ayahnya, ya saya akan mempersilahkan dia. Serangkaian sikap permusuhan yang kemarin dipertontonkan Stuart Colin dan Risty Tagor usai mereka menjalani sidang cerai lanjutan memang tak kalah arif jika mereka memperlihatkan kepada publik. Semoga saja ke depan Risty dan Stuart Colin bisa lebih dewasa lagi menyikapi permasalahan dalam rumah tangga mereka.